Halo, selamat siang. Kembali lagi ke video presentasi saya. Masih dengan saya yaitu Cici Susanti Soid, NIM 213304010119, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, dosen pengampu Bapak Hotul Samosir SPD MSI, Universitas Prima Indonesia. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan topik terakhir yaitu topik 15 dengan judul Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang dimana mencakup 5 bagian penting. Yang pertamanya ada dokumen yang digunakan, poin yang kedua catatan akuntansi, poin ketiga fungsi yang terkait, poin keempat jaringan subsistem, dan poin yang kelima unsur pengendalian kemenang. Dan saya akan menjabarkan atau menjelaskan kelima poin penting pada topik ke-15 ini. Yang pertama tadi yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan ada 11, yaitu yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulasi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen perencanaan. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat ada surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk menentukan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam, surat order pembelian diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh ada laporan penerimaan barang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang ke-8 faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang abadi. Yang ke-9 bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat perintah otorisasi di investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10 daftar depresiasi aset tetap berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang diluankan dalam periode akuntansi tertentu. Dan yang ke-11 ada bukti memorial digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Lanjut ke poin yang kedua yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kartu aset tetap. Kartu aset tetap merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Yang kedua yaitu jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Dan yang ketiga register bukti kas keluar, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Untuk poin yang ketiga yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi ini ada 8, yaitu yang pertama ada fungsi pemakai, yang kedua ada fungsi riset dan pengembangan, yang ketiga ada direktur yang bersangkutan, yang keempat direktur utama, yang kelima fungsi pembelian, yang keenam fungsi penerimaan, yang ketujuh fungsi aset tetap, dan yang ke-8 fungsi akuntansi. Dan dalam materi sudah ada dijabarkan apa saja kegunaan dari ke-8 fungsi tersebut. Yang pertama tadi ada fungsi pemakai, yaitu bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aset tetap
dan mengajukan surat pemakaian transaksi otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang kedua tadi ada fungsi riset dan pengembangan. Bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga tadi, direktur yang bersangkutan yaitu berfungsi untuk memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenang. Yang keempat tadi, direktur utama berfungsi sebagai memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Yang kelima, fungsi pembelian bertanggung jawab membeli pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam tadi ada fungsi penerimaan yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh tadi, fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Yang ke-8, fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Itu dia ke-8 fungsi akuntansi yang terkait. Next, poin keempat yaitu jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap ada 7. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap, yaitu dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, yaitu dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal, yaitu dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat, sistem pemberhentian pemakaian aset tetap, dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap, dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban di pusat pertanggungjawaban yang lain. Yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap, dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Dan yang ketujuh ada sistem akuntansi depresiasi aset tetap, dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Itu dia ketujuh dari jaringan subsistem tersebut. Dan poin yang terakhir, poin kelima yaitu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern ini ada 3, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Untuk organisasi tersebut, pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari unsur unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Unsur yang kedua yaitu sistem organisasi dan prosedur pencatatan. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebarkan keterikatan dana dalam jangka waktu lama. Maka penggunaan anggaran investasi tersebut merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal yang harus dapat diotorisasi oleh direktur utama.
Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat persetujuan otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, maka otorisasi surat order pembelian berada di tangan Direktur Utama. Laporan penerima barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan, yaitu laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang harus dibeli mendapat otorisasi oleh Direktur Utama. Dan untuk bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial ini yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Untuk prosedur pencatatannya, setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang benar. Dan unsur yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan. Aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai agar tidak adanya kerugian yang sangat fatal. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Itu dia ketiga unsur pengendalian intern. Pertama tadi organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga tadi ada praktik yang sehat, dan juga sudah dijelaskan ketiga unsur pengendalian intern person. Itu dia hasil dari video presentasi saya yang terakhir kalinya. Mohon maaf apabila dari awal topik sampai ke topik 15 ini banyak kesalahan dalam pengucapan dan tidak jelas dalam hal penyampaian. Saya mohon maaf karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, hanya cuman lagu Rizky Febian tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ke video saya selanjutnya apabila saya melakukan video lagi.